Halo, balik lagi bersama Miss Renata. Kali ini kita akan belajar tentang aturan pencacahan dan peluang dari Matematika Wajib kelas 12. Nah, untuk catatan ini saya ambil dari Pak Anang Blogspot. Anda bisa mencek blogspot beliau untuk melihat yang lebih lengkap. Jadi, pada awalnya, tentang kaidah pencacahan dan teori peluang ini hanya digunakan untuk permainan judi. Tapi sekarang sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, peramalan cuaca, dan penelitian ilmiah lainnya. Baik, kita masuk yang pertama, kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan itu, penting kita tahu yaitu yang namanya aturan perkalian. Jadi kalau misalkan ada M sebagai banyak cara memilih unsur yang pertama dan N banyak cara memilih unsur yang kedua, maka total banyak cara memilih kedua unsur sekaligus dikalikan saja M dikali N. Dan kita harus tahu dulu apa itu faktorial. Jadi faktorial itu adalah penulisan secara singkat dari perkalian N sampai dengan 1. Jadi perkalian mundur dari N sampai 1 atau kebalikannya, perkalian maju dari 1 sampai angka yang ke N disebut sebagai N faktorial. Catatan ya, ingat 1 faktorial dan 0 faktorial adalah 1. Nah, ada kalanya anggota suatu kejadian merupakan susunan sekelompok unsur yang diambil dari sejumlah unsur yang tersedia. Ini kita kenal sebagai permutasi. Ya, jadi banyak cara menyusun R buah unsur dari keseluruhan N buah yang tersedia. Permutasi itu kita harus perhatikan urutan. Dengan rumus dari permutasi, R dari N adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Dengan catatan, R-nya harus lebih kecil atau sama dengan N. Ada kalanya, di antara sekumpulan objek yang tersedia, terdapat objek-objek yang sejenis. Nah, ini adalah bagian permutasi ada unsur yang sama. Jadi, jika ada K unsur yang sama, lalu ada L unsur yang sama, lalu ada M unsur yang sama, maka banyak cara untuk menyelesaikannya adalah N faktorial dari total dibagi dengan setiap unsur yang sama. Dengan catatan ya, K tambah L tambah N harus lebih kecil atau sama dengan N. Nah, sedangkan untuk permutasi siklik itu adalah jika kita menemukan suatu permasalahan yang posisinya melingkar. Kita memperoleh rumus bahwa P siklis adalah N dikurang 1 faktorial. Karena kita harus menetapkan satu objek pada satu posisi dan tinggal menghitung posisi yang sisa lainnya. Nah, sedangkan bedanya dengan kombinasi adalah kita akan mengambil sekelompok unsur atau objek tanpa menghiraukan susunannya atau urutannya. Jadi ini kita sebut kombinasi. Urutan tidak diperhatikan. Jadi rumus dari kombinasi R dari N adalah N faktorial dibagi R faktorial kurang N kali R faktorial. Dengan catatan, R harus lebih kecil atau sama dengan N. Lalu, kita juga bisa menuliskan kata lain dari kombinasi dengan dihubungkan dengan permutasi, yaitu kombinasi itu adalah permutasi dibagi R faktorial. Nanti kita akan melihat di mana cara cepat ini kita bisa pakai. Kita masuk ke peluang kejadian. Dalam peluang kejadian, ada yang disebut ruang sampel. Dinotasikan NS, yaitu semua kejadian yang mungkin. Dan ada namanya banyaknya kejadian. Dinotasikan NA, yaitu kejadian yang ditanyakan di soal. Definisi dari peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Jadi, peluang terjadinya kejadian tersebut adalah banyak kejadian dibagi banyak ruang sampel. Atau banyak yang ditanya di soal per semua kejadian yang mungkin. Atau dinotasikan sebagai PA sama dengan NA dibagi NS. Dengan syarat peluang kejadian A hanya mungkin
di antara 1 dan 0. Jadi 0 menyatakan mustahil atau tidak mungkin, lalu 1 artinya pasti. Peluang kejadian komplement artinya adalah peluang tidak terjadinya A. Jadi contohnya, jika peluang A tambah peluang bukan kejadian A sama dengan 1, karena tadi kita tahu peluang pasti adalah 1, maka kita juga bisa menuliskan bahwa peluang komplement A, yaitu bukan kejadian A, adalah 1 dikurang peluang dari A. Ini tidak ada C ya. Jadi peluang A komplement adalah 1 dikurang peluang kejadian tersebut. Lalu, jika kita mengulangi percobaan sebanyak N kali, itu disebut frekuensi harapan. Dengan rumus, frekuensi harapan kejadian A adalah N kali peluang A. Baik, yang terakhir kita masuk ke peluang kejadian majemuk. Nah, ada 4 jenis untuk kejadian majemuk ini. Yang pertama adalah peluang gabungan 2 kejadian. Jadi, peluang gabungan 2 kejadian itu apabila kejadian A dan B mungkin terjadi bersamaan. Maka peluang A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang irisan keduanya. Dengan catatan, irisannya tidak boleh himpunan kosong. Lalu ada disebut sebagai peluang 2 kejadian saling lepas. Ini terjadi jika kejadian A atau kejadian B tidak terjadi bersamaan. Jadi, peluang A gabung B adalah peluang A tambah peluang kejadian B dikurang irisan mereka. Dengan catatan, peluang A iris B bisa tidak ada. Lalu yang terakhir, yang ketiga maksud saya, ada disebut peluang kejadian bersyarat, yaitu apabila peluang kejadian selanjutnya dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Jadi, peluang kejadian A atau B dengan syarat B telah terjadi, didefinisikan atau dirumuskan dengan ini. Lalu, jika A telah terjadi, berarti kebalikannya. Dan yang terakhir, peluang 2 kejadian saling bebas. Peluang kejadian A dan B artinya tidak saling mempengaruhi. Nah, nanti kita saling dikalikan saja. Baik, nanti untuk contohnya kita akan lihat masing-masing kapan yang disebut saling lepas, saling bebas, dan saling bersyarat. Nah, sering kita ketemu soal yang berhubungan dengan pelemparan 2 dadu. Jadi kita bisa memperhatikan ini, kalau kita susun percobaannya atau NS-nya, terbentuklah 36. Jadi ini satu-satu dari dadu 1 dan 2 sampai dengan ini. Kalau kita jumlahkan, 1 tambah 1 jadi 2, 6 tambah 6 jadi 12. 1 tambah 2, lalu 2 tambah 1 jadi 3. Lalu ini 56 dan 65 jadi 11. Jadi kalau kita lihat dari jumlahnya, dia ada 1, ada 2. Ini ada 1, ada 2. Demikian juga jadi 3, jadi 3, jadi 4, dan selanjutnya. Kita bisa melihat secara cepat bahwa jumlah angka pada 2 dadu itu berarti ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 12. Ada berapa kejadian? Nah, kita lihat ini. Jadi naik dari 1 sampai 6, lalu setelah itu turun dari 6 sampai 1. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada soal, berapakah kejadian pada pelemparan 2 dadu berjumlah 9, berarti kita ambil saja ada 4 kejadian. Atau berapakah kejadian 2 mata dadu berjumlah, misalkan lebih besar sama dengan 10. Nah, berarti ini ada 10-nya ikut, 11-nya ikut, 12-nya ikut. Berarti totalnya 3 tambah 2 tambah 1. Berarti 6 kejadian. Seperti itu. Nah, mengenai koin juga sering muncul ya di soal. Kita bisa menggunakan tabel, kita ketemu NS dari 2 koin adalah 4, atau kita bisa menggunakan diagram pohon.
Kita tahu NS-nya juga 4. Nah, bagaimana kalau kita ditanya 3 koin ada berapa? Ya, kita bisa memakai pohon juga. Maka ini hasilnya adalah 4 kali 2, 8. Jadi, nanti tergantung berapa yang ditanya di soal. Kalau 2 koin, 1 koin, 3 koin, 4 koin, berarti dia kita kuadratkan saja. 1, 2, ini 2 sisi, 1 koin, lalu 2 berarti 4, kalau 3 berarti 2 pangkat 3, kalau ada 4 berarti 2 pangkat 4, 16 sisinya. Seperti itu. Ini adalah banyaknya koinnya. Nah, terakhir sebelum ke contoh soal, kita juga harus mengetahui dulu mengenai kartu prit atau kartu remi. Ya, siapa yang suka main kartu di sini? Anda, bagi yang belum tahu kartu remi, ini adalah kartu remi. Dia terdiri dari 4 jenis. Ada keriting, ada sekop, ada heart, sama ada diamond. Ya, ada 52 kartu tanpa kartu joker ya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Queen, King. Ya, jadi ada 13 untuk masing-masing setnya. Lalu dia dari mulai A sampai 10 untuk angka. Lalu gambar dari mulai J, Queen, dan King. Nanti kalau ditanya peluang, nanti kamu hafal saja ini atau ingat saja ini. Baik, kita masuk ke contoh soal, kita mau masuk ke kaidah pencacahan dulu. Jadi, kalau misalkan nanti di soal dikatakan begini, kita mau membentuk angka yang terdiri dari 3 angka. Ya udah, berarti kita susun 4 kotak, nanti dia jadi bilangan ratusan ya. Kalau misalkan kita mau membuat 3 angka, lalu mau kita pilih dari angka 1, 2, 3, 6, dan 7. Maka berapa cara kita menyusunnya? Nah, di angka yang pertama kita bisa menuliskan ada 5 pilihan. Lalu di angka yang kedua kita bisa mau tuliskan 4, lalu 3. Itulah caranya kalau kita mau menyusun angka berbeda ya. 3 angka dengan angka berbeda. Lalu ini kita kalikan saja, berarti menjadi 60 cara. Seperti itu. Lalu kalau misalkan dari angka 1 sampai 9, kita akan membentuk 3 angka, lalu ada kata beda, tapi harus lebih besar dari 400 misalkan. Maka bagaimana cara kita menyusunnya? Sama ya. Jadi kita buat dulu dia tempatnya, lalu dari angka 1 sampai 9 kan ada 10 angka ya. Kita akan memilih, tapi harus lebih dari 400. Kalau lebih dari 400 berarti angka 5 boleh, angka 6 boleh, sampai angka 9 boleh. Berarti ada berapa cara? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cara kita bisa pilih di sini dengan memilih 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Lalu yang lainnya kita tinggal isi dengan yang sisanya. Dari 10 kita sudah pakai 1, berarti tinggal 9. Lalu dari 10 kita sudah pakai 2 untuk ratusan dan puluhan, berarti tinggal 8. Maka sekarang tinggal kita kalikan saja. 40 kali 9 berarti kita dapat 360 cara untuk menyusun 3 angka berbeda dengan syarat harus lebih besar dari 400. Nah, inilah contohnya untuk kaidah perkalian ya. Kita mau lihat contoh yang ketiga. Misalkan begini, ada 10 orang di kelas 12. Lalu, saya sebagai guru mau memilih seorang ketua, lalu wakil ketua, lalu juga bendahara. Maka ada berapa cara saya menentukan posisi perangkat kelas tersebut? Jawabannya adalah dari 10 orang, siapapun bisa jadi ketua kan? Berarti
tinggal 10 siapapun bisa. Misalkan murid ke A, murid ke B, atau sampai murid yang terakhir. Tapi kalau nanti satu orang sudah terpilih, maka untuk menjadi wakil ketua harus sisanya. Seperti itu kan? Jadi di sini hanya bisa kita isi 9 orang. Sama juga ketika seorang sudah jadi ketua, yang seorang lagi sudah jadi wakil ketua, maka sisanya boleh kita pilih menjadi bendahara. Maka ada berapa cara kita menyusun perangkat kelas tersebut? Iya, kita tinggal kalikan saja sehingga kita peroleh 720 cara. Atau kita juga bisa menuliskan permutasi 3 dari 10, yaitu 10, 9, 8 sama 720 cara. Oke. Nah, tadi kita sudah melihat untuk permutasi. Kan kita ingat bahwa permutasi R dari N itu adalah N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, cara cepatnya untuk menghafalkan permutasi adalah kalikan dari N sebanyak R secara menurun. Jadi kalau permutasi 92 artinya kalikan dari 9 sebanyak 2 secara menurun. 9 kali 8. Lalu permutasi 5 dengan 2 berarti kalikan dari 5 sebanyak 2 secara menurun. Seperti itu. Kalau kamu bandingkan dengan cara, definisi juga akan sama. Lalu, kan kita tahu tadi ya, bahwa kombinasi R dari N adalah permutasi R dari N dibagi N faktorial. Maka, ini artinya kalikan dari N sebanyak R secara menurun, lalu N faktorial artinya kalikan maju sebanyak N dari 1 atau kalikan mundur dari N sampai 1. Maka kalau kombinasi 10 3 berarti permutasi 10 3. Iya, berarti 10 9 8 dibagi 3 2 1. Ini bisa kamu langsung sederhanakan dengan cara aljabar ya, hapus-hapus ya. Misalkan juga kita mau mencari permutasi 15 2. Berarti kalikan sebanyak 2 dari 15 secara menurun dibagi 1, 2 kalikan N faktorial, 2 faktorial berarti 1 sampai 2. Lalu kita bisa simplify 7 seperti itu. Ya. Kita lihat contoh untuk kombinasi. Jadi, andaikan dalam kelas ya ada 10 orang. Saya mau membentuk kelompok matematika yang terdiri dari 3 orang. Jadi 3 orang untuk membentuk grup, tapi tidak melihat susunannya. Pokoknya saya mau mengambil 3 orang lalu dibentuk untuk grup. Maka karena ini tanpa melihat susunan, maka kita pakai kombinasi. Kombinasi 10 3 adalah 10 9 8 dibagi 1 2 3. Kita boleh coret, kita peroleh 4, kita boleh coret, kita peroleh 3. Maka jawabannya 120 cara. Atau contoh yang kedua, saya punya 15 permen. Saya mau ambil sembarang, misalkan 15 permen dengan beda rasa ya. Misalkan beda rasa. Saya mau ambil 5 sekaligus. 5 saya ambil sekaligus. Maka ada berapa cara saya untuk mendapatkan 5 permen seperti itu dengan rasa yang berbeda? Ya, jawabannya adalah kombinasi 15 5. Artinya 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 10 dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kita coret 3 dengan 5. Lalu boleh kita coret 2 dengan 10, 5. 4 dengan 12, 3. Baru kita kalikan. Cara lainnya, maksud saya contoh lainnya mengenai kombinasi ya. Andaikan kita ada ketemu soal matematika 40 soal. Lalu diwajibkan mengerjakan nomor 1 sampai 5. Wajib.
Maka, misalkan sisanya kan 35 soal ya. Supaya lulus, kita harus mengerjakan 20 soal. Maka, ada berapa banyak cara kita menyelesaikan soal tersebut dengan syarat lulus. Seperti itu. Sekali lagi ya. Jadi ada 40 soal. Soal yang wajib dikerjakan adalah 1 sampai 5. Sedangkan kita harus mengerjakan 20 soal minimal agar lulus. Maka berapa cara kita bisa mengerjakan soal tersebut? Oke, jawabannya adalah karena 40 soal, 5 harus wajib, berarti sisa pilihan kita adalah 35. Ya, 35. Tapi 35 supaya memenuhi 20 soal, berapa lagi? Iya, berarti tinggal kita pilih iya. Jadi dari 35 soal, kita tinggal pilih 15. Nah, berarti kombinasi 15 dari 35. Kita pakai cara cepat yang tadi. Seperti itu. Thank you. Silakan berlatih lagi. Baik, kita masuk ke contoh soal peluang. Nah, peluang itu kan tadi kita tahu ya. Peluang itu adalah yang ditanya di soal per semua semesta. Peluang kejadian yang mungkin. Misalkan yang pertama, jika hari ini peluang datang hujan adalah 0,7. Maka, berapakah peluang agar tidak hujan? Berarti tidak hujan. Ya, berarti tidak hujan adalah sisanya 0,3. Misalkan nomor 2. Dari kartu remi yang ada 52 itu, berapakah peluang saya mendapatkan as? Iya, as itu kan kita tahu ada 4 ya, untuk masing-masing jenisnya. Berarti yang ditanya di soal ada 4 per semua, 52. Seperti itu. Untuk soal yang ketiga misalkan, saya melempar 2 dadu. Lalu saya tanya, berapakah peluang jika kita jumlahkan mata dadu tersebut menghasilkan 12? Iya, kemungkinan yang ditanya di soal hanya terjadi ke satu kejadian, yaitu pada mata dadu yang pertama berjumlah 6 dan pada mata dadu yang kedua berjumlah 6 juga. Maka peluang kejadian adalah 1 per 36. Dari mana 36? Karena semestanya ada 36. Misalkan contoh soal yang keempat ya. Dari 2 dadu juga. Misalkan dari mata dadu, 2 mata dadu, berapakah peluang agar mata dadu yang muncul adalah sama? Jadi pada mata dadu yang pertama, misalkan 1, pada dadu yang kedua juga 1. Iya, sama ya. Peluang itu adalah yang ditanya di soal, berarti untuk sama ya. Peluang sama adalah per semesta. Semestanya untuk 2 dadu adalah 36. Untuk yang sama, ya berarti ada 6. Karena 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6. Ada 6 kejadian. Nah, seperti itulah contoh untuk peluang. Thank you.